Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan coba sampaikan 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Yang pertama dari otomotif ini kalau tidak salah dan turunannya, industri dan turunannya ada auto direkomendasikan trading buy pemirsa dengan supportnya di 2630, targetnya ada di 2830. Supportnya saya ulangi di 2630, target price-nya, resistennya di 2830. Ya, selain auto ada Bumi juga. Bumi buy on support di 250, kemudian targetnya ada di 264, supportnya di 236. Untuk Bumi, saham pilihan ketiga ada Harta, emiten emas, lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 2510, resistennya ada di 2810. Dan terakhir ada SMGR, lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 2300, resistennya di 2620. Ya, ada SMGR, kemudian Harta, Bumi, dan juga Auto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Hadrian. Langsung saja kita ke Auto. Di mana posisi Auto penutupan sesi kedua hari ini menguat di 1,49%, ditutup di level 2.730. Pak Hadrian, pertimbangan masuk ke dalam saham pilihan untuk Auto dan buy di level berapa? Ya, Auto secara teknikal memang breakout ya, jadi memang bagus awalnya dari kemarin ya, breakout 2660, teknikalnya bagus, volume juga masuk, cuman memang ini mungkin jangka pendek teman-teman, ini ada momentum mau RUPS kalau nggak salah besok ya RUPS, sedangkan temannya kan ASGN atau Astra Group sudah bagi dividen dan responnya bagus ya, dividennya bagus, dividen yieldnya. Nah, Auto kemungkinan jangka pendek emang kita ngejar target cuma 3%, 2830 kita taking profit, itu sih pertimbangannya jangka pendek aja, ada momentum RUPS dan secara teknikal memang oke gitu. Baik, trading buy di area berapa Pak? Di sebenarnya yang idealnya di harga 2660. Nah, ketika kita call tadi ya sebenarnya di area 2730 ini juga boleh masuk, tapi ya mungkin porsinya nyicil ya, porsi sedikit dulu. Nanti kalau koreksi sedikit bisa ngambil, ada RUPS momentum naik lagi ya kita tinggal taking profit aja. Posisi penutupan hari ini dari posisi Auto ada di 2730, pemirsa menguat di 1,49%. Berarti current price sama 2660 ya Pak, kalau dari sisi area tradingnya dalam jangka pendek saja. Iya, betul. Resisten tadi 2830, take profit di sana. Sell on strength Pak, atau take profit sebagian? Langsung bungkus aja sih semua, karena ada RUPS mungkin buat dividen play beda ya, tapi kalau kita buat trading ya kita langsung bungkus semua aja. Tidak disarankan buyback kembali? Tergantung dividen hasilnya sih, nanti kita lihat dulu ya. Baik, lihat perkembangan selanjutnya ya Pak untuk Auto. Trading jangka pendek saja, supportnya tadi di 2660 sampai 2730 level penutupan hari ini, resisten 2830, kemudian direkomendasikan sell on strength. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak Hadrian, ada Bumi Pak. Tadi buy on support di 250, untuk supportnya ada di 236, targetnya hingga ke 264. Analisisnya untuk Bumi. Bumi sebenarnya secara 1 bulan ya itu sudah mulai rebound, kita bilang dari level 200 ke 250 kan udah lumayan nih. Nah, ini lagi koreksi support di MA10 ya, kita ambil momen buy on support ya 250. Target sama support kurang lebih 5%-an ya di 264 sampai 236. Nah, ini kan sebenarnya kalau ngomong swing, sebenarnya Bumi kan biasanya main MSCI play ya masa kita. Jadi cuma memang bulan Mei ini kan agak mepet, mungkin dia nggak masuk nggak apa-apa, tapi ya kita berharap Bumi ini kalau main swing dia akan ada gameplay MSCI ya untuk the next rebalancing gitu. Nah, itu jadi Bumi ada faktor itu kan. Makanya likuiditasnya cukup bagus, kita berharap dia mulai di liquidin ya, kita ikut momennya aja gitu buat trading. Baik, ada 2 penanya Pak, kebetulan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Mereka kebetulan menanyakan saham Bumi. Yang pertama saya cek ada pertanyaan datang dari Bapak Joni Jakarta. Minta bahasan Bumi dong katanya. Bisa dibuy di harga berapa Pak Adrian? Kemudian ada Reza dari
Jakarta udah ambil posisi di 250. Pas dengan penutupan hari ini, Pak. Masih bisa di hold. Kemudian target terdekat di berapa untuk Bumi? Ya, ini dua-duanya sesuai kita punya trading plan ya. 250 boleh area buy, targetnya 2642 jangka pendek, support 236. Jika 264 tembus, maka the next target ya 306. Itu sih. 306 Pak ya targetnya ya? Ya. Baik. Betul. Ya, saham Bumi saham pilihan kedua dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari saham emiten emas, ada Harta. Targetnya tadi di 2810, supportnya di 2510. Tapi rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy, Pak. Apa pertimbangannya, Pak? Jika dibandingkan dengan saham-saham emiten emas lainnya, spekulatif buy artinya masih ada semacam pertimbangan-pertimbangan tertentu, spekulatif lebih aman sepertinya, Pak? Iya, awalnya spekulatif karena tadi pas kita jam 2 siang nge-call ini volumenya belum kebentuk, Pak. Tapi ini pas tutupnya bagus, boleh jadi trading buy. Jadi boleh di-upgrade spek buy ke trading buy sebenarnya di Harta ini. Bahkan targetnya bisa dinaikkan juga ke level 2890 ya, karena ya tutupannya kan cukup bagus nih, hari ini plus 6%. Terus harga emas dunia ternyata juga lagi naik kan 0,8% di ke $4.800. Jadi momennya ada, tapi ya gitu ya. Biasa kalau emas naik sebenarnya relatif secara dunia berarti lagi nggak gitu bagus ya. Tapi kita nggak tahu lah. Biasanya ini kan berkaitan dengan kondisi tensi geopolitik juga. Kalau lagi perang emasnya naik, lagi mulai damai emasnya turun. Jadi spekulatifnya karena itu juga pertimbangan. Tapi kalau teman-teman stop lossnya udah disiplin ya boleh trading buy sih. Secara teknikal sih udah confirm lah ya. Hari ini. Bisa diulang kembali Pak, kalau spekulatif buy level-level berapa tadi yang bisa diperhatikan? Ya, spekulatif buy saya bisa area buy di 2.700 sampai 2.740, harga tutupan masih oke. Targetnya bisa direvisi ke 2890, sekitar 5%-an. Supportnya bisa pakai 2590. Jadi kurang lebih 1:1 ya, 5% gitu. Baik, penutupan hari ini di 2740 sudah bisa ambil posisi di current price menguat di 6,20% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak dari produsen semen SMGR. Di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan hari ini, SMGR termasuk saham yang masih bertahan di zona hijau. Bahkan hari ini ditutup menguat 3,75% di 2490. Analisisnya untuk SMGR. Ya, SMGR hari ini sudah mulai ada technical ya, momentum reversal ya. Mereka tembus MA20, volume rasionya udah di atas 2 kali. Jadi spekulatif buy dulu. Ya, target terdekat sekitar di 2460, di 2620, 6,5% di area MA50, supportnya di 2300 dulu. Nah, ini buat aku bilang buat 3 harian bisa dikejar sih. 3 sampai 5 hari trading plan-nya. Yang baru berpartisipasi buy on support, Pak? Ya, sebenarnya enggak sih. SMGR buy on break ini kan sebenarnya udah tembus MA20, kita boleh kejar. Karena kalau udah buy on support, trennya udah nggak pas lagi gitu. Ini kan dari sideways mulai reversal gitu. Buy on breakout di level berapa? Di harga sekarang boleh ya, di 2460 sampai 2490 masih confirm. Baik. Penutupan hari ini di 2490 menguat di 3,75% pemirsa. Tapi kalau kita tilik lagi Pak, ini dari sisi fundamental bagaimana Anda melihat perkembangan saham-saham semen ini, produsen semen, SMGR, kemudian secara keseluruhan Pak Hadrian? Ya, SMGR kan kalau kita lihat report terakhir sebenarnya masih membukukan profit ya dengan sales 35T ini ya per Desember 2025. Jadi sebenarnya secara fundamentally ya nggak ada isu terlalu besar ya. Cuman secara profit memang nggak banyak merosot, EPS-nya turun, tapi masih profit. Jadi buat aku ya tertekan karena ekonomi yang melemah aja kan, karena properti lagi lesu. INTP temannya juga sama ya, masih profit bahkan 2T gitu ya. Jadi secara industri sebenarnya semen masih membukukan profit. Cuman memang belum ada katalis momentumnya aja di industrinya gitu. Itu aja sih. Baik, dari sisi APBN mungkin untuk infrastruktur dipangkas atau dinaikkan nih Pak? Karena berpengaruh juga ya Pak ya?
Nah, ini kan kok ngomongin ya spending pemerintah ya. Iya. Saat ini kan kita lihat kan fokusnya nggak ke infrastruktur seperti periode sebelumnya. Fokusnya malah lebih ke ketahanan pangan ya, seperti MBG atau ke Kopdes Merah Putih, ke UMKM, penyaluran kredit. Nah, jadi kita lihat sih memang belum ada rencana pemerintah yang government spendingnya ke arah infrastruktur yang membuat emiten-emiten ini dapat katalis positif. Ya mungkin kita tunggu perkembangan selanjutnya aja lah. Aku rasa kan mungkin ada program-program lanjutan yang ini karena ini kondisi lagi perang di luar sana, di sini juga lagi beres-beres ya, jadi mungkin kita masih menunggu lah ya, tunggu program. Ada 4 saham pilihan pemirsa, ada Auto, Bumi, Harta, dan juga SMK, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.